Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Aini selaku fasilitator kelas 0607 CGP Angkatan 6, yang kami hormati Ibu Arum Wiji Astuti selaku PP kelompok B1 kelas 0607 CGP Angkatan 6. Perkenankan saya Nur Istanti dan beliau Ibu Sri Lestari Ningsih SPD, guru kelas 1 SDN Muktisari, akan mempraktikkan supervisi akademik pra-observasi. Selamat siang Bu Tari. Siang. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Waktunya sebentar nih Bu Tari. Ya, siap Bu. Oke. Berdasarkan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pra-observasi. Tujuan kegiatan ini adalah membantu mengembangkan kompetensi mengajar, Ibu. Jangan merasa terbebani atau apapun, kita belajar bersama-sama, Ibu. Ya, siap. Oke, kita berbincang santai saja. Bu Tari, kalau boleh tahu, setelah perbincangan ini selesai, apa sih yang diharapkan Bu Tari atau tujuan dari Bu Tari ini berbincang kali ini? Ya, lebih memantapkan lagi pembelajaran yang kemarin dan pembelajaran yang akan datang. Tentunya akan ada perbedaan. Lebih mantap dan lebih maksimal. Oke, ingin memantapkan persiapan mengajar tentunya untuk besok, nggih. Mudah-mudahan harapan Bu Tari tujuan kali ini bisa tercapai. Amin. Bu Tari, bisa diceritakan ini rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan esok? Rencananya saya akan mengajak siswa untuk belajar menggunakan atau menuliskan kalimat atau menggunakan suku kata dengan huruf G. Terus kemudian nanti bagi anak-anak yang sudah mampu, yang sudah bisa, nanti menuliskan dengan benar menggunakan suku kata, kemudian membacakan. Dan bagi anak-anak yang belum, kita membimbing dengan cara menebalkan garis. Oke. Mata pelajaran apa ini Bu Tari Untuk besok mata pelajarannya bahasa Indonesia. Oke. Mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 1 ya. Tujuan khususnya itu apa Bu Tari pembelajarannya besok? Untuk tujuannya besok siswa dapat menyebutkan kalimat yang mengandung huruf G dengan penayangan video dan menggunakan kartu kata dan menulis dengan tepat. Kemudian juga dengan penayangan video nanti menggunakan kata-kata juga, siswa dapat menuliskan kalimat yang mengandung huruf G dengan benar. Oke. Terindikasi dari tujuan yang Ibu sampaikan, sepertinya rencana Bu Tari akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, karena disajikan dari beberapa konten. Oke. Untuk persiapan itu media apa saja ini yang akan Bu Tari gunakan? Untuk medianya saya sudah siap besok menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan tentunya teks buku anak, kemudian nanti menggunakan kartu kata. Oke. Kemudian Bu Tari, dari media yang sudah disiapkan, kemudian tujuan yang sudah begitu jelas, strategi apa ini untuk pembelajaran esok? Ya, strateginya saya mengajak anak untuk belajar bersama secara nanti ada yang secara kelompok kecil, secara klasikal, dan nanti ada anak-anak yang secara mandiri, mereka berupaya berani maju tampil menuliskan huruf G atau nanti suku kata, atau nanti bagi anak-anak yang sudah mampu menuliskan kalimat dengan huruf G di papan tulis. Dan nanti secara kelompok juga anak dengan menggunakan kartu kata memilih kata, suku kata, huruf yang menggunakan huruf awalan G. Oke, luar biasa Bu Tari. Dari sini saya sudah membayangkan bahwa pembelajaran besok akan menarik sekali ini. Mudah-mudahan. Oke, Bu Tari sudah menyiapkan konten pembelajarannya dari yang beragam. Kemudian terlihat juga prosesnya nanti beragam juga. Dan Bu Tari itu sudah siap untuk di kelas, walaupun di kelas bawah, ya, Bu Tari sudah siap untuk mengelompokkan kelompok kecil yang sederhana yang Oke. sesuai dengan karakteristik anak kelas 1. Masya Allah, ini sudah mulai menerapkan KSE ini Bu Tari. KSE yang akan diterapkan Bu Tari ini KSE yang mana ini ya? Yang Yang berdiskusi
berdiskusi kecil lah, berdiskusi nanti anak secara kelompok, yang satu mengambil kartunya, yang satu membacakannya, terus nanti kan kita memotivasi anak agar benar-benar mereka berani maju, berani mengucapkan dengan benar, intonasi yang benar, dengan kata-kata yang sesuai. Oke, sepertinya mengarah ke keterampilan berrelasi ya Bu Tari ya. Baik Bu Tari, area perkembangan apa yang ingin diobservasi besok Bu Tari? Untuk areanya peningkatan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Oke, berarti besok Bu Tari akan mulai mencoba ya pembelajaran berdiferensiasi dikombinasikan dengan penerapan KSE. Oke. Akan diajarkan kapan ini Bu Tari? Rencananya besok hari Rabu jam petang. Oke, mohon izin Bu Tari, mohon dipersilakan untuk mengobservasi ya. Dan mohon izin juga untuk merekam pembelajarannya. Sebelumnya Bu Tari, komitmen apa ini yang akan Bu Tari pegang teguh untuk pelaksanaan besok? Saya akan berusaha mengajak anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, menggali potensi mereka, memotivasi potensi mereka agar mereka menjadi anak-anak yang berani, yang bisa mengekspor apa yang mereka miliki dan tidak malu-malu tentunya, karena karakteristik anak kelas 1 itu masih sedikit penakut Bu. Terus kalau misalnya itu Ibu identifikasi ada anak-anak yang penakut, bagaimana cara Bu Tari mengatasinya? Nanti saya kelompokkan dan nanti ada juga teman yang lain untuk bisa sebagai motivasi. Ini loh anak yang ini sudah berani masak, ya bukan sebagai membandingkan ya Bu, tapi nanti anak bisa melihat peserta atau siswa yang lain dengan memotivasi tersebut. Nanti saya ya memotivasi, ayo berani tampil, ayo. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan besok sesuai dengan rencana Bu Tari, pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Selamat mengajar Bu Tari. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Tanti. Sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Oke, terima kasih Bu Tari. Sama-sama. Huruf M ya. Apa saja awal huruf M kemarin? Kalimat yang menggunakan huruf M. Mama makan, mama makan, mangga. Apalagi? Nah, sekarang nanti kita akan belajar membaca huruf G. Kemudian kalian bisa membuat kalimatnya. Kemudian kalian bisa menuliskannya dengan benar. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya hari ini langitnya cerah apa mendung ya? Cerah. Tapi kita nyanyinya yang kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Masih ingat lagu hari ini? Atau 2, 3. Hari ini langit mendung, itu tanda akan hujan. Rintik-rintik mulai turun, bawa mantel atau payung. Tetap senang dan bersyukur, hujan itu berkah dari Tuhan. Tetap senang dan bersyukur, hujan itu berkah dari Tuhan. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana hari ini? Hari ini suasananya cerah. Kita harus mensyukuri apapun yang Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan cara bagaimana Erika? Sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah, kita mengenal, belajar. Sekarang kita kalian melihat, membaca huruf, membuat mengenal huruf G. Diperhatikan dulu ya bukunya, tayangan videonya. Nah, nanti dulu sebelum buku tayangan videonya, kalian mengenal huruf dengan menggunakan kartu huruf. Ayo, apa ini? Ayo, apa ini?
berbincang santai terkait dengan pasca observasi kemarin ya. Kemarin saya diberi izin sama Bu Tari, terima kasih sekali untuk bisa berkunjung di kelas 1. Hari ini kegiatan pasca observasinya. Menurut Bu Tari, apa ini harapan Bu Tari dari perbincangan kita kali ini? Ya, harapan saya tentunya untuk saya sendiri ya, saya lebih baik lagi dalam pembelajaran, terutama kepada saya, serta penguasaan materi-materi karena ini kan kurikulum baru. Saya juga motivasi, kemarin juga diobservasi hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Alhamdulillah pembelajarannya Luar biasa keluarga Bu Tari. Mohon izin Bu Tari, saya membacakan untuk catatan percakapan kita di observasi ya. Pada saat hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 bersama Musik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu Tari menyampaikan tujuan pembelajaran adalah melalui penjelasan guru, menyaksikan video pembelajaran dan penggunaan kartu kata, murid dapat membaca kata berawalan G dengan benar, serta dapat menuliskan kata berawalan G dengan benar. Kemudian dari area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Tari, yaitu peningkatan motivasi belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Serta strategi yang dipersiapkan oleh Bu Tari kemarin menyampaikan dengan penggunaan media yang beragam seperti video pembelajaran, kartu kata, buku teks, yaitu Bu Tari berusaha menyajikan informasi konten ya. Kemudian dengan penerapan KSE yaitu pembagian kelompok kecil ya. Kemudian ada juga penyampaian secara klasikal dan mandiri. Itu adalah catatan percakapan kita pada saat observasi. Menurut Bu Tari ini tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tari rancang kemarin, kemudian Bu Tari laksanakan, bagaimana ini hasil pencapaiannya? untuk hasil pencapaiannya anak sudah bisa menuliskan huruf G dengan benar, baik dalam huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian anak juga sudah bisa membuat kata dengan huruf G, kemudian juga sudah bisa menuliskan dengan huruf G, sudah bisa membuat kata. Anak sudah bisa apa sih namanya Bu Tari? Ada satu anak yang memang masih perlu bimbingan khusus, dia belum mampu, belum bisa. Dari skala 0 sampai 10, menurut Bu Tari ketercapaiannya dari skala berapa? Alhamdulillah. Baik, teman Bu Tari. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai Bu Tari itu, Bu Tari ketercapaiannya sampai di mana? Pencapaiannya sampai peningkatan siswa dan saya menemukan siswa untuk kan tadi membuat kata dan bentuknya nanti anak bisa belajar membuat huruf G dan kata kemudian dengan kalimat. Oke, dari yang kata meningkat ke kalimat ya. Oke, sip. Kemudian strategi pembelajaran Bu Tari bagaimana kemarin? Kemarin saya berbagi dengan kalimat pertama, saya menjelaskan dulu bagaimana menuliskan huruf G, terus anak membuat kata dengan huruf G satu persatu, kemudian satu kelompok, anak saya tidak kata. Yang pertama, saya menanyakan dulu pembelajaran membaca dengan kata G, kemudian anak mendengarkan, kemudian anak mengamati, kata-kata, dan saya berkunci ke kelompok maju, terus kelompok yang lain membaca, terus secara bergantian. Oke, Bu Tari dari tadi yang Bu Tari sampaikan dari 7 atau 14
yang seperti yang kita lihat kemarin. Nah, apa masih ada anak yang belum dalam ya belum dalam harus pelan-pelan dituntun. Bagaimana cara Butari mengatasi anak-anak yang belum? Biasanya kan pelan-pelan dulu. Ada anak yang masih kesulitan, sedang membaca. Kalau membaca bedanya sudah bisa, tapi untuk memakai kata membaca kalimat tetap ada yang harus saya tuntun ke kata atau melakukan dulu. Saya pelan-pelan dulu karena katakan murid yang belum bisa kan merasa malu, minder, sehingga emosi mereka kan mungkin merasa minder, bisa jadi nangis. Berarti ditulis Nah, selain kedua ada teman yang lain juga yang dirasa akrab dengan anak tersebut. Butari yang masih kurang dari pembelajaran kemarin, baik dari segi anak atau dari segi karya sendiri. Ya, dari segi saya ya ada, karena ini kan materi baru di kelas. Setelah kurikulum mereka kan semua materi baru dan dalam buku itu juga baru, sehingga saya perlu belajar lagi. Buku baru bisa di kelas 1 banyak sekali gambar-gambar yang dan saya harus bisa bisa menggambarkan menggunakan kata-kata dan gambar tersebut dan menceritakan sendiri. Mungkin yang dilakukan Butari karena ini Butari baru ya dengan kurikulum merdeka, apa yang dilakukan Butari untuk bisa menguasai materi atau dari bahan belajar yang baru? Karena adanya sudah YouTube, ya saya sering menggunakan YouTube. Saya sudah menanyakan kepada guru lain, pertama sering sering saya bertanya tentang hal-hal yang juga saya kesulitan. Terima kasih Bu Tari menyampaikan hal-hal yang luar biasa menurut saya nih. Mohon izin saya menyampaikan hasil observasi kemarin yang sudah dilaksanakan bersama Bu Tari di kelas. Observasi yang saya lakukan ada di hari Rabu 8 Maret 2023 dengan materi Bahasa Indonesia. Yang pertama dengan area observasi adalah pembelajaran berdifferensiasi dengan penggunaan media pembelajaran yang beragam, yaitu video, kartu kata, dan buku teks dari yang media ilustrasikan dan yang saya lihat benar-benar nampak semuanya. Dan Butari luar biasa menyampaikannya, semua media dipakai. Kemudian antusias anak luar biasa ya, motivasinya terutama saya mengamati pada saat Butari menyampaikan dengan video pembelajaran. Jadi Butari menyampaikan dengan video, dibantu dengan video pembelajaran, anak-anak sungguh luar biasa antusiasnya dengan tenang dan dengan perhatian yang fokus atau perhatian penuh. Kemudian pada saat Butari menggunakan kartu kata sudah melibatkan semua siswa dari kelompok per kelompok juga per individu. Kemudian yang kedua mengenai penerapan kompetensi sosial emosional ini juga sudah nampak. Di sana Butari sudah menerapkan KSM manajemen diri dengan memberikan speaking dengan cara menyanyi dan keterampilan berrelasi dengan pembelajaran kelompok kecil. Itu hasil dari observasi saya di kelas Butari. Menurut Butari, bagaimana ini komitmen Butari selanjutnya setelah pembelajaran kemarin? Komitmen saya ya saya memaksimalkan pembelajaran dan memantapkan pembelajaran untuk pembelajaran dari sana. Ya seperti yang tadi saya katakan, tadi huruf G, kemudian membuat kalimat dengan menggunakan kata yang beralah G. Terima kasih Butari, sungguh luar biasa, dan motivasi Butari menjadi motivasi saya juga untuk bisa lebih baik lagi. Mohon maaf Butari, untuk berikutnya saya mohon Butari untuk bisa mengisi rencana pengembangan diri Butari terkait dengan pengembangan Butari untuk bisa lebih baik lagi. Harus saya itu sekarang atau bisa
Bisa sekarang aku saya bantu misalnya aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan apa yang ingin dikembangkan sama Bu Tari? Meningkatkan kemampuan saya sebagai guru, khususnya saya di kelas 1, pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkompetensi emosi.
Bu Tari. pengalaman yang berharga. Terima kasih. Sebelumnya saya merefleksi diri tentang pelaksanaan coaching hari ini ya, dan coaching yang sebelumnya. Menurut Bu Tari ini, bagaimana perasaan Bu Tari setelah di coaching? Saya merasa senang, pikiran saya tambah terbuka. Yang tadinya saya belum tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran dengan menggunakan kompetensi sosial emosi, kemudian saya jadi benar-benar mengetahui bahwa anak ini butuh juga emosi yang baik. Anak-anak kelas 1 kan kadang emosinya masih ya yang berteriak dengan memukul temannya, berarti kan saya harus terima kasih sekali.